Nah, ini adalah contoh dari hasil survei nilai matematika pada 80 siswa. Ini yang diperoleh adalah datanya data tunggal ya. Data tunggal. Kita akan membuat data tunggal ini menjadi tabel distribusi frekuensi. Apabila dimasukkan pada tabel data tunggal, tentu akan sangat panjang ya, satu-satu ya. Nah, kita akan membuat menjadi tabel distribusi frekuensi data kelompok yang lebih simpel dan mudah untuk dikerjakan. Pertama yang kita lakukan itu adalah mencari rentang. Ya, mencari rentang atau dilambangkan dengan R. Nah, rentang dilambangkan dengan R diperoleh dari nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Nilai terbesarnya itu adalah 99. Nih, 99. Sedangkan nilai terkecilnya itu adalah 35. Sehingga diperoleh nilai 64. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita memperoleh rentang, kita menentukan banyak kelas. Banyak kelas untuk interval tabel. Nah, mencari banyak kelas itu diperoleh dengan rumus K ini adalah banyak kelas, diperoleh dari 1 ditambah 3,3 log N. Ya, N-nya di sini adalah jumlah banyak data. Nah, banyak data di sini totalnya adalah 80. Sehingga 1 ditambah 3,3 log 80. Nah, hasil dari log 80 adalah 1,9031. Diperoleh hasilnya adalah 7,2802. Jadi, banyak kelasnya bisa dibuat 7 atau 8. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menentukan panjang kelas interval. Nah, rumusnya mencari panjang kelas interval yaitu P sama dengan R ini adalah rentang, dibagi dengan K tadi adalah kelas. Sehingga diperoleh 64, hasil dari ini 64 dibagi dengan 7, ini saya ambil banyak kelasnya 7, sehingga diperoleh 9,14. Bisa diambil 9 atau 10. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke dalam tabel, nah hasilnya seperti ini ya. Nah, dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini nilai terkecil itu adalah nilai 35. Kemudian intervalnya itu adalah 10. Tadi hasil perhitungannya kan bisa diambil 9 atau 10. Ini saya ambil 10 ya. Jadi 35 sampai 44 itu rentangnya adalah 10. Jadi dihitung dari angka 35 ya. 35 sampai 44 itu adalah 10 ya. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ada 10. Nah, begitu terus selanjutnya sampai angka terbesar itu mencakup di dalamnya. Ya, angka terbesar tadi kan 99. Nah, setelah 104 ini 99 kan sudah di dalamnya. Sehingga tidak perlu ada lagi yang 105. Nah, cukup sampai 104. Nah, baru kita hitung angka atau nilai 35 sampai 44 itu frekuensinya ada berapa. Nah, sudah saya hitung, ini hasilnya ya. 3, 3, 8, 2, 2, 21, 19, dan 4. Nah, nanti di sini dalam mencari min, kita harus mencari nilai apa? Nilai X ya. Kenapa? Karena rumusnya adalah min, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma jumlah F I X I dibagi dengan N. Nah, kita harus mencari nilai X.
kita harus mencari nilai X. Nah, nilai X ini apabila datanya seperti ini, kita peroleh dari begini. 35 ditambah 44 dibagi 2. Nah, gitu mencarinya. Setelah kita hitung 35 ditambah 44 dibagi 2, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 39,5. Kemudian 45 ditambah 54, hasilnya adalah 49,5. Begitu terus selanjutnya ya. Nah, setelah nilai X-nya diperoleh, kita harus mengalihkan dulu antara F frekuensi dengan nilai X. Berarti kita buat tabel lagi, yaitu F dikali dengan X. 3 dikali dengan 39,5. Hasilnya adalah 118,5. Selanjutnya adalah 3 dikali 49,5. Hasilnya adalah 148,5. Begitu seterusnya ya. Langsung saya tuliskan hasilnya. 476 1529 1669,5, kemudian 1700,5 dan 398. Nah, ini baru dijumlahkan ya. Dijumlahkan. Total di sini adalah hasilnya adalah 6040. Baru kita dapat menghitung nilai min. Diperoleh hasilnya sigma F1 kali dengan Fi kali dengan Xi adalah 6040 dibagi dengan N. N-nya adalah 80. Sehingga hasilnya diperoleh nilainya yaitu 75,5. Ini adalah nilai median. Nilai min. Sedangkan kita akan mencari nilai median. Ya. Saya tuliskan nilai mediannya. Bentar ya. Oke, saya tuliskan nilai mediannya di sini ya. Nilai median. Median. Kita tulis dulu rumusnya. TP itu adalah batas bawah, kemudian P dikurung buka setengah N dikurang frekuensi kumulatif dibagi dengan F. Nah, kita harus mencari kelas mediannya terlebih dahulu. Nah, kelas median kan nilai tengah. Jadi, diperoleh dari setengah N. Diperoleh dari ini. Ini adalah untuk mencari kelas median. Ya. Setengah N berarti setengah dikali dengan 80. Hasilnya adalah 40. Nah, kita cari nilai 40. Nah, nilai 40 ini, angka 40 ini kita lihat dari nilai frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif? Kita tambahkan tabelnya lagi. Saya tulis frekuensi kumulatif dengan FK ya. Frekuensi kumulatifnya menghitung dengan jumlah frekuensi 3 kita tulis dulu 3. Kemudian 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6 ditulis sini 6. Kemudian 6 ditambah dengan 8 14. Selanjutnya 14 ditambah dengan 22. Hasilnya adalah 36. 36 ditambah dengan 21. Hasilnya 57. 57 ditambah dengan 19. Hasilnya adalah 76. 76 ditambah dengan 4. Hasilnya 80. Tentu hasil di sini adalah jumlah dari data. Seharusnya 80. Jadi kalau sudah 80 sudah benar. Oke. Kemudian nilai 40 ini, angka 40 ini terletak di mana? Nah, kita lihat ya. Di sini bukan. Di sini juga bukan. 14 tentu tidak ada 40.
Kemudian 36. 36 belum sampai 40. Nah, berarti angka 40 terletak di 57. Berarti ini adalah kelas median. Kita tandai dulu ya. Ini adalah kelas median. Nah, selanjutnya kita akan mencari batas bawah dan frekuensi kumulatif. Oke, saya majukan dulu ya. Nah, mencari batas bawah berarti 75 ini dikurangi dengan 0,5. Masih ingat ya pelajaran SMA dulu, 75 dikurangi 0,5, batas bawahnya itu berarti 74,5. Sedangkan panjang kelas tadi berapa? 35 sampai 44 tadi berapa? Rentangnya itu adalah 10. Kemudian setengah N-nya tadi adalah 40. Dikurang dengan, nah, FK ini adalah frekuensi kumulatif, tapi bukan frekuensi kumulatif yang ini ya. Berarti FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum